Hai, halo sahabat Blangkoners, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Om Blangkon berterima kasih Anda masih senantiasa bergabung di channel Om Blangkon Sagalaya Sagala Rupaya. Semoga kita semua selalu sehat ya, dan pada kesempatan kita kali ini saya ingin mengajak berbagi pengalaman khususnya kepada Anda semua yang ingin menambah aktivitas di rumah. Kita akan mencoba bagaimana cara menanam benih cabai rawit dengan sederhana, mudah dan gampang, tentu dalam skala rumahan ya, karena kita memiliki pekarangan yang tidak begitu luas. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita akan mencoba menguliti dulu benih cabainya. Kita mintalah sebentar sedikit sama yang nyonyanya di dapur masing-masing. Kita minta beberapa biji, dan jangan lupa bahwa selalu gunakan pelindung tangan ya, karena ini cabainya lumayan akan menimbulkan panas. Sesudah kita gunting cabainya, kita keluarkan bijinya. Ini masih ada sedikit. Nah, sudah kita keluarkan, kita akan pilih seleksi benih-benih cabai ini mana yang paling baik. Biasanya kita masukkan dulu ke wadah yang ada airnya untuk kita lihat banyak yang mengambang tidak. Nah, ternyata mayoritas baik benihnya, maka kita yang ambil ini, yang buang aja nih, yang mengapung kita buang. Nah, sisanya bisa kita airnya dibuang. Nah, ini benih yang kita keluarkan dari cabai tadi, kita jemur beberapa jam, barangkali 2 atau 3 jam sampai yakin kita kering. Nah, untuk mempercepatnya ini sudah saya siapkan benih yang kita keringkan ya. Sesudah itu baru kita masukkan benihnya ke tanah yang sudah kita siapkan untuk penyemaian. Selalu kalau saya manfaatkan tanahnya itu terdiri dari 3 komposisi ya. Pertama, tanah itu terdiri dari kompos, kemudian juga enak nyanyi ya. Asal bahagia. Di mana? Lansia. Ciparai. Pak, turun, Pak. Cing suksesnya. Sukses. Izin lebat ke konten ya. Sekali sahabat Blangkoners, barusan ada interupsi karena kalau bawaannya lagunya dangdut, bawaannya suka goyang-goyang gitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Tadi kita sudah sampai bahwa benih yang
sudah kita keluarkan, kita jemur beberapa jam, dan sesudah itu hasilnya akan seperti ini, kering. Dan selanjutnya kita siapkan untuk penanaman atau penyemaian benih. Dan seperti biasa, standar saya SOP-nya adalah menyediakan media dengan komposisi 1:1, terutama khususnya untuk kompos, tanah, dan sekam bakar ya. Tapi karena saya menggunakan yang sudah segala ada, ini ada sekam, ada komposnya juga, pupuk kandang, bahkan kokopit. Jadi saya tidak perlu menambahkan apa lagi, hanya tanah saja, tanah biasa. Jadi perbandingannya 1:1 ya. Sesudah itu sesudah diaduk komposisinya, tanahnya kita masukkan ke sini dan kita siapkan untuk penyemaiannya. Kita buat lubang-lubang saja seperti ini. Ini dalam kondisi tanahnya lembab ya. Baru kita masukkan satu butir. Pada lubang-lubang yang sudah kita sediakan. Ya, kemudian sesudah benih ini kita semai, kita timbun lagi. Kita timbun dengan tanah. Ya, kenapa harus kita timbun? Karena di dalam proses keluarnya kecambah itu si biji ini memerlukan kelembaban yang diantaranya harus terhindar dari cahaya matahari, karena dengan suhu yang lembab itu akan merangsang perkecambahan dan membantu proses pelembutan dari sel-sel biji itu, jadi si kecambahnya cepat keluar ya. Nah, sesudah kita timbun lagi, kita yakinkan bahwa tanah ini harus selalu lembab, jadi akan saya siram, disemprot saja seperti ini. Disemprot, yakinkan kita basah. Ya, tanahnya sudah basah, kelihatan basah. Baru sesudah itu kita tutup. Dan kita tambahkan air untuk tetap menjaga kelembaban. Kita juga bantu untuk kita tutup lagi dengan kain kain pel, kain kaos seperti itu. Dan tetap kita semprot lagi ya, kita semprot lagi supaya tetap kelembabannya terjaga. Ini untuk mempercepat perangsangan dari pertumbuhan kecambah ya. Nah, sampai di sini proses penyemaian sudah dilakukan, tapi tentu kita harus tetap memantau pertumbuhannya ya, karena nanti pertumbuhannya dalam 4 atau 5 hari ke depan akan tampak seperti ini ya, akan tampak seperti ini. Nah, ini muncul, bahkan ini sudah muncul daun-daunnya sebetulnya, jadi sudah agak lambat. Tapi memang ini caranya adalah cara yang berbeda, karena medianya ada kapas ya, sebetulnya ada 2 metode yang berbeda. Abaikan saja kapasnya karena kita akan memberikan contoh untuk memindahkan benih yang bahkan ini sudah berdaun ke tempat yang lebih besar lagi supaya pertumbuhannya lebih cepat gitu ya. Ya, kita contoh misalkan kita ambil satu saja. Nah, karena ini beda teknik, beda metode, ini saya menggunakan kapas, maka kita harus gunting dulu kapasnya supaya tidak mengganggu akarnya ya. Supaya tidak mengganggu akar. Aduh, nggak kelihatan, sebentar kacamatanya pakai dulu. Nah, ini ada kecambah satu, kita buang sajalah, kita ambil ini yang sudah jadi.
Pastikan bahwa ini tidak mengganggu akarnya. Harusnya sih ini bukan seperti ini ya, karena ini beda metode. Karena kemarin saya mencoba metode dengan media kapas dan ternyata tumbuh juga. Kita akan berbagi pengalaman lah untuk metode ini pada video berikutnya. Nah, kita masukkan ini juga sama, komposisi tanahnya adalah kompos, pupuk kandang, dan sekam bakar. Dijadikan satu dan kita simpan di sini. Ini dalam keadaan lembab. Dan kita tambahkan lagi tanahnya supaya menutupi pohon ini. Ya, sudah selesai. Yakinkan tertimbun akarnya, kita semprot lagi agar tetap lembab. Ya, akarnya kita usahakan berdiri tegak. Nah, ini dari hasil perkecambahan yang keluar antara 4-5 harian, paling lambat 1 minggu. Kita akan biarkan beberapa saat sampai nanti tumbuhnya akan seperti ini. Ya, nah ini contoh-contoh yang sesudah itu nanti akan tambahnya seperti ini. Tapi yaitu pesan saya bahwa jangan lupa untuk selalu memperhatikan kelembaban tanah. Karena kalau kita tidak perhatikan kelembabannya nanti akan kering seperti pohon-pohon ini, bahkan gagal nih. Ini juga layu ya, karena saya tidak bisa mengontrol dengan baik, ada yang kelewat. Ini kering, bahkan yang polybag itu malah tidak ada. Memang banyak gangguan ya, ada gangguan hama tikus segala macam, dimakan, seneng tikus dimakan cabai. Sobat Blangkoners, meskipun kita sudah berhasil menumbuhkan tanaman, tapi tetap benih ini harus dijaga kelembaban tanahnya ya, karena kalau tidak kita jaga, kita akan mengalami seperti benih-benih yang kering tadi. Nah, kalau kita rajin, benihnya meskipun kita tanam di tempat yang bercampur dengan pohon-pohon yang lain, ini benihnya akan subur tumbuh karena kita jaga kelembabannya. Dan rencananya si benih ini akan kita bagi lagi, paling tidaklah ke dalam satu polybag untuk satu pohon, dan kita biarkan tumbuh. Nanti kurang lebih akan seperti ini tumbuhnya. Ini dalam usia sekitar 2 mingguan lah ya. 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan. Ini juga sebetulnya harus dilakukan pemotongan karena saya ingin si cabenya itu nanti suburnya itu, buahnya itu di pucuk pohonnya gitu ya, jangan sampai tersebar kemana-mana. Nah, sesudah ini nanti kita harapkan tumbuhnya seperti ini nih. Dia tumbuhnya satu batang, terus suburnya di atas gitu ya, suburnya di atas. Ini sudah mulai tampak ada beberapa yang sudah muncul cabai-cabainya, dan bunga-bunganya juga sudah muncul. Ya, itu saja barangkali sahabat Blangkoners untuk pengalaman berbagi bagaimana cara menyemai benih cabai rawit. Dan tentu saya Om Blangkon dari spot area Keladi. Saya mengajak semua sahabat Blangkoners, barangkali ada yang mempunyai saran, pendapat atau metode cara yang lain bagaimana cara menyemai benih yang baik untuk supaya tetap menghasilkan pohon yang subur. Silahkan tulis di komen ya, tentu saja dengan tidak lupa untuk selalu like, share, and subscribe channelnya si Om Blangkon, channel Sagalaya Pak Aya. Salam dari Balai Endah, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.